Halo, berjumpa lagi para kawargian Sayaga semua dengan saya Dr. Anto dan tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Bu Widi. Bagaimana kabar Bu? Sehat? Sehat. Oke. Baik, para kawargian Sayaga semua senang sekali kita bisa berjumpa lagi di video podcast Sayaga Hipnoterapi. Dan kali ini kita mau membahas hal yang banyak terjadi nih ya Bu ya. Saya Betul. sendiri sebagai seorang dokter seringkali menemui kasus ini di dalam praktek saya dan Mhm. tentunya ini menarik untuk dibahas baik secara psikologis ataupun secara katakanlah secara fisik ya, secara Mhm. fisiologis ya. Kasusnya apa sih? Nah, kasusnya ternyata adalah tentang self harm ya. Mmm. Jadi sebuah katakan fenomena ya di mana Betul. sekarang ini self harm itu kok cenderungnya memang meningkat ya. Mhm. Betul. Dulu mungkin sangat jarang sekali ya kita Mmm. melihat ada orang yang tega untuk menyakiti orang lain, bahkan ini ternyata kok sekarang malah jadi bukan hanya menyakiti orang, ini menyakiti diri sendiri ya. Itu agak-agak mungkin agak mengerikan juga sebetulnya ya. Nah, Mmm. tentang self harm ini sendiri tentunya ini cukup menarik kalau kita mau tahu dulu nih dari segi mungkin dari segi psikologisnya itu seperti apa nih Bu Widi ini ya? Iya, baik, Dok. Nah, sama yang seperti dokter sampaikan juga ya, di ruang praktek saya juga banyak, yang datang gitu kan dengan keluhan, ini biasanya orang tuanya nih yang datang, dengan keluhan membawa anaknya dan rata-rata memang anak-anak di usia remaja. Di usia remaja yang mengeluhkan ya gitu kan, ternyata ketika, apa sih namanya, digali gitu kan, baik dari anak dan orang tua karena memang kalau orang tuanya sendiri sudah mendapati melihat gitu kan di tubuh anaknya kenapa banyak luka ya gitu. Nah, setelah dilakukan penggalian, apa sih namanya, konseling lah atau, konsultasi ya ternyata memang dari sekian banyak yang datang pada saya dengan melakukan self harm itu lebih karena mereka itu, eee, tidak kuat, boleh dibilang ya, tidak kuat menahan, eee, emosi atau tekanan dalam kehidupan mereka. Dan kebanyakan rata-rata kasusnya kalau remaja itu apa, Dok? Kehilangan atau ditinggalkan pacar, lebih banyak begitu, ya. Jadi untuk kasus-kasus yang ekstrim mungkin ya ada sih yang pelecehan seksual gitu ya. Nah, mereka ini kalau secara psikologis karena memang punya tekanan yang boleh dikatakan, cukup berat buat mereka dan mereka tidak punya, misalnya orang dekat untuk mereka bisa curhat atau misalnya mereka juga tidak punya, apa sih namanya, pengetahuan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Pada akhirnya kebanyakan yang dia lakukan dengan menyakiti diri sendiri. Jadi seolah-olah seperti mengalihkan. Kalau secara psikologis itu mengalihkan rasa kesakitan dia secara psikologis yang tadi misalnya ditinggalin pacar atau mungkin ada kejadian-kejadian yang memang sangat apa berat lah buat mereka yang pada akhirnya dialihkan ke menyakiti diri sendiri. Yang tadinya sakit rasanya nggak enak gitu misalnya di dada. Ada suatu tekanan, misalnya kesedihan yang berat atau misalnya kemarahan, kecemasan apapun itu, mereka alihkan dengan apa, menyakiti diri sendiri agar si sakitnya itu larinya jadi ke fisik. Nah, ketika sudah lari ke fisik, itu seolah-olah perasaan atau rasa sakit yang ada di dada atau misalnya perasaan cemas tadi, perasaan marah, perasaan sedih, itu seolah-olah seperti yang hilang. Padahal itu kan sebenarnya sifatnya sementara ya, Dok, ya. Tidak yang semerta-merta masalah dia selesai ketika dia sudah melakukan itu. Ya bisa saja untuk saat itu buat mereka selesai rasa sakitnya ya atau rasa kecewanya. Tapi berapa saat kemudian ketika mereka ingat lagi atau misalnya ada tekanan lagi yang muncul, masalah baru yang muncul, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi seolah-olah pada akhirnya lama-kelamaan mereka seolah-olah seperti yang kecanduan gitu. Jadi ketika ada masalah mereka akan melakukan self harm
tadi. Nah, kemudian ya tadi, karena mereka kurangnya informasi bagaimana caranya misalnya untuk menyelesaikan masalah mereka. Kemudian ini saya lihat kok jadi kayak gini, Dok. Seperti seolah-olah kalau fenomena menular gitu boleh dibilang. Kalau dulu masih ingat ya, Dok ya, kalau misalnya yang latah. Kita lihat gitu, jadi seolah-olah banyak orang yang latah. Kemudian kalau sekarang yang gayanya agak-agak gemulai, semuanya gitu, tren gayanya agak-agak gemulai untuk laki-laki. Tapi kalau di anak muda, di remaja, itu tanpa kita ketahui, ternyata banyak sekali yang melakukan self harm. Jadi seperti yang seolah-olah kalau melakukan ini, aku lihat di temanku kayaknya enak ya. Seolah-olah seperti itu. Jadi mereka coba-coba dan ketika mereka sudah mencobanya, oh iya, mereka merasa teralihkan rasa kecewa tadi, rasa sedih, rasa marah, rasa cemas itu teralihkan dengan adanya rasa sakit di fisik. Nah, itulah yang terjadi kenapa pada akhirnya kebanyakan remaja sekarang ketika mendapatkan tekanan, mereka menyelesaikannya dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Padahal yang kita tahu kan, dokter tadi bilang menyakiti orang lain saja kita nggak boleh, apalagi menyakiti diri sendiri. Sebaiknya memang kita harus mencintai diri sendiri. Tapi yang terjadi adalah seperti itu, seperti seolah-olah kayak wah itu tuh enak untuk dilakukan, atau ya tadi mengalihkan rasa kecewa mereka, rasa sedih mereka, atau misalnya kecemasan mereka ke fisik. Gitu, Dok. Oke, nah ini cukup menarik ya, bahwa ya kembali lagi awalnya itu kalau yang tadi banyak ibu alami memang awalnya dari kehilangan ya, dalam artian memang ada faktor katakanlah permasalahan secara psikologis. Betul. Ya tadi adanya rasa kehilangan, kemudian ada juga rasa kekecewaan, mungkin ada rasa kemarahan, dan ya mungkin bahkan trauma dan lainnya ya, mungkin betul. Ya, dan itu semua di satu titik mereka ini tidak punya katakanlah jalan ya, katakanlah cara untuk mengatasinya ya. Betul. Akhirnya yang mereka tahu gitu kan. Nah, apalagi dengan sekarang media sosial, kemudian juga informasi itu berkembangnya sangat luar biasa ya, kita tidak bisa untuk kendalikan lagi. Mereka akhirnya mendapat informasi bahwa hal tersebut bisa dilakukan ya, menyakiti diri sendiri, dan akhirnya mereka melakukan itu dan ya kembali lagi mungkin merasa ada pengalihan. Iya, betul. Ada pengalihan yang tadinya rasanya sakit sekali, tidak ada pelepasan, akhirnya dialihkan dengan menyakiti diri sendiri. Wah, ini sangat disayangkan sekali ya sebetulnya ya, karena ya tadi ini adalah generasi, ya sayangnya untuk saat ini mungkin para kawargian juga mungkin ada yang pernah melihat atau bahkan mungkin ada rekan dekatnya yang mengalami seperti ini. Ternyata ini bukan fenomena yang dulu itu jarang sekali kita temui. Sekarang lumayan. Secara kasat mata saja saya juga tidak menyangka saya bisa melihat itu dalam keseharian saya. Yang dulu mungkin saya akan anggap ya mungkin di komunitas tertentu ya, atau masyarakat tertentu. Sekarang enggak, banyak sekali saya melihat, dan kembali sayangnya ini banyak terjadi justru di generasi muda ya. Betul. Nah, berkaitan dengan ini, memang kalau dari segi fisik sendiri ya tadi ketika kita bicara pengalihan dari segi fisik memang ada efeknya sih Bu. Kalau saya sebagai seorang dokter, jadi ketika kita menyakiti diri, rasa sakit ini merangsang adanya kimia tubuh, terutama yang memang namanya endorfin itu untuk mengatasi atau mengurangi rasa sakit tersebut. Dan itu juga yang membuat kita memang secara psikologis feels good juga. Akhirnya itu yang membuat kita dalam tanda kutip ya tadi Ibu bilang agak ketagihan ya, agak kecanduan dengan fenomena itu. Ya kembali lagi secara fisik memang memungkinkan untuk itu terjadi. Cuman yang jadi masalah ya tadi seperti Ibu bilang, ini hanya pengalihan. Akar masalahnya kan belum selesai. Iya, betul dong. Seperti itu. Oke,
Mungkin bisa ditambahkan lagi Bu, kenapa ya ini kok banyak terjadinya di kaum muda ya? Mhm. Apakah tadi karena, eee, informasinya yang terlalu kurang, dalam artian pilihan cara ya Iya. dalam mengatasi permasalahan psikologisnya, atau memang mereka cenderung ya nggak tahu, apakah untuk generasi sekarang ini ya ada yang bilang lebih sensitif Mhm. dibandingkan generasi lamanya, sehingga permasalahan psikologis mereka memang secara ya katakan secara konteks ya, Mhm. dibandingkan orang dulu memang permasalahan psikologis bagi mereka sekarang menjadi masalah yang Iya. jauh lebih berat. Nah, Mhm apakah mhm. seperti itu atau gimana, Bu? Iya, eee, mungkin ya kalau untuk permasalahan misal gitu ya, eee, masalahnya itu mungkin tidak akan jauh berbeda kalau untuk permasalahan ya, misalnya diputusin pacar atau mungkin ya tadi ada yang ekstrim sekali misalnya pelecehan gitu. Dulu dengan sekarang mungkin, dulu juga ada masalah-masalah itu tuh. Hanya saja untuk zaman sekarang itu contoh ya, sudah lebih banyak ketimbang dulu. Artinya begini, kalau zaman dulu pendapat saya, kalau zaman dulu untuk contoh di media sosial, mereka harus ngapain, itu terbatas. Jadi pada akhirnya mau tidak mau ketika mereka ada masalah, mereka akan cerita ke orang tua atau ke orang terdekat. Atau yang ekstrimnya pelarian gitu kan, lebih ke, zat-zat adiktif, bisa saja seperti itu. Tapi kalau yang sekarang, karena banyak sekali informasi gitu kan, mereka harus melakukan apa, biasanya nih coba-coba untuk menyelesaikan, masalah mereka. Sedangkan kalau sekarang itu individualis itu lebih kuat ketimbang dulu. Jadi seolah-olah, kepedulian ya, kepedulian dengan ini ada teman kita nih yang kelihatannya kok biasanya ceria gitu kan, kok sekarang kayaknya murung. Untuk ngedeketin tuh, tanya lah istilahnya ya, temannya itu, "Kenapa sih kamu ada masalah apa?" Itu sekarang tuh udah jarang. Malah, seolah-olah orang lain tuh, "I don't care you," gitu kan. Apapun yang kamu, hadapi, saya nggak peduli, saya nggak mau ikut campur gitu. Karena tren yang seperti, "Kamu jangan nyampurin urusan gue deh," gitu. Itu juga sama gitu, sudah mulai gitu untuk zaman-zaman sekarang. Nah, pada akhirnya mereka ini seolah-olah merasa sendiri. Jadi kalau ketika mau, apa sih namanya, curhat lah gitu ya, curhat sama teman sebaya, teman dekat, mereka juga ragu, apakah temannya mau, atau kadang-kadang temannya juga punya masalah yang sama, juga mereka melakukan hal yang sama. Jadi seolah-olah, "Ya udah deh, lu ikut gue aja deh, lakuin ini kayaknya kalau yang gini kalau untuk saya," gitu misalnya, rasanya, eee, enak gitu, lepas atau misalnya udah nggak kerasa lagi sakitnya, dan akhirnya itulah yang terjadi. Sedangkan, apa sih namanya, kalau misalnya dengan orang tua mau curhat, mereka juga ada rasa malu ya, atau takut dimarahin, apalagi kalau ya tadi sampai ada yang hal yang ekstrim tadi, pelecehan gitu kan. Jadi, nah inilah yang saya temukan ya di ruang praktek saya ketika penggalian, banyakan seperti itu. Jadi saya pikir, dulu dan sekarang masalahnya sih sebenarnya sama aja, cuman kondisinya yang sudah jauh berbeda. Baik, nah ini saya sangat setuju sekali ya. Mhm. Sebetulnya mungkin kalau kita lihat, katakanlah tadi ya peristiwa Mhm pemicu ya, mhm mungkin tadi bisa kehilangan, bisa trauma ya dan mhm segala macamnya. Tapi memang yang saya lihat, dan ini juga mungkin untuk info bagi para kawargian Sayaga semua, saya dengan Bu Widi ini sedang membuat sebuah program parenting. Karena kami melihat tadi seperti yang Bu Widi sampaikan, sedang terjadi fenomena disconnection secara besar-besarannya, mhm baik dari diri kita sendiri atau dari guidance kita, yaitu ya paling normalnya adalah tadi kan Ibu bilang, ketika remaja ini bingung, mereka nggak punya gitu mhm, kan tempat untuk berpaling ke siapa. iya, Nah harusnya ini kan paling normalnya secara nature-nya adalah ke orang tuanya. Tapi entah betul, kenapa tadi terjadi disconnection, tidak hanya dari dirinya sendiri,
ini bahkan juga dari lingkungan-lingkungan yang bisa bertanggung jawab atau bisa membimbing dia Mhm. untuk bisa mature secara alami dan bertanggung jawab. Nah inilah yang saya dengan Bu Widi ya menemukan fenomena ini ya cukup berbahaya ya kalau kita Betul, Dok. biarkan ini Mhm. terus bergulir tanpa orang tahu dan tanpa ada kepedulian, apalagi bahkan ya Mhm. tadi sehingga orang masing-masing aja ya apaan sih gitu doang, apaan sih itu mah lebay dan lain-lain ya. Iya, betul. Padahal ya tadi orang Mhm. ini sedang butuh bimbingan, orang ini sedang butuh guidance ya kan. Betul. Nah itulah makanya ya kembali lagi saya dengan Bu Widi sedang membuat sebuah program parenting ya ini harapannya tadi bisa membangun kembali hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, Mhm. khususnya juga antara kita dengan diri kita sendiri ya pada akhirnya. Oke, nah Mhm. sekarang Bu mungkin juga untuknya sayangnya kita nggak bisa lama-lama ya. Betul. Kembali kalau ada yang pingin ditanyakan nanti boleh Mhm. tuliskan di kolom komentar ya. Tapi sebelum itu jadi pesan-pesannya apa nih Bu untuk ya katakanlah mungkin ada orang yang sedang ya katakanlah mengalami permasalahan bahkan Mhm. mungkin sudah mulai berpikir tadi untuk Iya. self harm atau bahkan sedang terjebak Mhm. di dalam perilaku self harm ini. Pesan-pesannya apa Bu? Iya, pesannya yang pertama kali adalah pada orang tua ya, pastinya ini. Karena ya tadi saya mendapatkan laporan ketika orang tua datang membawa anaknya juga sebenarnya bukan pertama kali mereka yang tahu. Kebanyakan mereka ini dapat laporan dari sekolah gitu. Jadi dari guru seringkali seperti itu ya. Jadi eh, para orang tua, saya harapkan adalah banyak-banyak berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan anak remajanya. Jangan yang merasa bahwa anak saya baik-baik saja karena ada di rumah. Belum tentu mereka ada di rumah itu dalam kondisi baik-baik saja. Karena seringkali ketika anak sudah banyak mengurung diri di rumah, itu sedang tidak baik-baik saja. Ternyata di dalam kamar mereka sedang dalam keterpurukan, sedih yang berkepanjangan gitu misalnya, atau misalnya ya tadi dengan cara dia menyakiti diri sendiri. Orang tua kadang anak saya ada di dalam kamar, nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain gitu. Ternyata mereka sedang berjuang anak-anak ini untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan dia mau bicara atau misalnya mau ngadu kepada orang tua, mereka tidak terbiasa untuk bicara dari hati ke hati gitu. Nah makanya khususnya untuk para orang tua mulai dari sekarang jalin komunikasi yang baik dengan anak. Dan untuk anak-anak, para remaja, kalian kalau misalnya memang ada masalah jangan ragu, jangan takut untuk cerita. Cerita kepada orang tua atau cerita kepada ahlinya, kepada profesional, baik itu kepada psikolog, hipnoterapis atau mungkin kepada psikiater kalau memang sudah merasa bahwa ini sudah tidak bagus untuk diri saya. Karena dengan menyakiti diri sendiri tentu saja secara fisik itu pasti ya tadi dokter bilang ya, akan ada sesuatu yang menjadi bahaya ya. Nah ini bahayanya juga tidak hanya dengan fisik, mental pun juga. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa bahwa ini masalah saya adalah aib, jangan merasa seperti itu. Baik, terima kasih sekali. Nah itu kuncinya adalah memang ya kembali lagi ya, manusia diciptakan itu makhluk sosial ya, dalam artian ya apapun masalah yang sedang Anda hadapi sebetulnya Anda tidak sendiri ya. Hanya saja ya kadang itu kita terjebak mungkin di lingkungan kita ya orang-orangnya seperti itulah. Dan karena itulah kami juga tidak bosan-bosannya untuk mengkampanyekan awareness ini, kesadaran tentang ya bagaimana sebaiknya kita menghadapi suatu masalah, bagaimana kita bisa cerita kepada orang, dan kemudian kami juga di Saega Hipnoterapi banyak membuka kesempatan untuk memberikan kesempatan konsultasi ya, Yeah. konsultasi bahkan secara gratis. Silakan nanti diikuti saja di Instagramnya saya Hipnoterapi Bandung, kemudian juga boleh juga kirim komentarnya di channel YouTube kami ya di Saega Hipnoterapi Bandung, dan bisa juga lihat-lihat nih informasi tentang bagaimana hipnoterapi ataupun hipnosis dapat membantu permasalahan kalian di bidang
psikologis ataupun mental emosional ya. Dan bukan hanya itu, bahkan di berbagai masalah kehidupan seperti keuangan, sosial dan lain-lain, sebetulnya kuncinya kembali lagi ada di dalam diri kita sendiri. Sehingga ya tetap tadi ingat saran dari Bu Widi, tetap jaga anak-anak Anda. Pastikan ya anak Anda betul-betul baik-baik saja, bukan hanya sekedar ada di rumah tapi mengurung diri, itu nanti takutnya depresi ya Bu ya Nah, itu jatuhnya ya. betul Bukan sekali, Dok. bukan baik atau nurut, ini mah depresi jatuhnya ya. Nah, jadi pastikan sekali lagi bahwa kondisi secara mental emosionalnya juga baik-baik saja, bukan hanya secara fisiknya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Widi, itu insight yang sangat menarik sekali. Dan tentu saja pastikan juga kita juga membuat audio podcast ataupun artikel tentang self harm ini. Jadi silakan ikuti terus di hipnoterapibandung.com. Tempatnya tadi Anda juga bisa mencari-cari informasi tentang bagaimana hipnoterapi dapat membantu permasalahan kehidupan Anda. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tindakan yang menyinggung. Tentu saja semua kami maksudkan untuk mengedukasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental, emosional, ataupun fisik. Begitulah video podcast kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam eling, waspada, lan sayaga.